Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 2-3 Paria adalah paria. Ia dilahirkan dengan tulang rendah. Tuan Zhang memberi Anda kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Karena Anda tidak menghargai kesempatan ini, saya akan memukul Anda sampai Anda berlutut dan memohon belas kasihan. Melihat tamparan ini hendak mengenai wajah Luo Xiu, pada saat ini, Luo Xiu tiba-tiba menarik pihak lain dan memukulnya. Brak, beraninya kamu melawan, Jalang? Sepertinya terakhir kali aku memukulmu terlalu ringan. Li Hai berteriak dengan marah dan menendang dada Luo Xiu. Luo Xiu menggerakkan tubuhnya untuk menghindari tendangan, meraih tangan lawan dan memutarnya dengan keras, hampir membuat lengan Li Hai terpelintir di tempat. Li Hai segera melolong seperti babi pembunuh, dan air mata kesakitan hampir mengalir keluar. Kamu menggigit orang ketika kamu melihatnya, dan kamu mengeluarkan kotoran dari mulutmu. Orang seperti kamu menghina anjing dengan mengatakan kamu adalah anjing yang berlari. Luo Xiu mendengus dingin, lalu menendang Li Hai pergi. Li Hai memegangi lengannya yang terkilir dan terus melolong, keringat dingin mengucur di dahinya yang sakit. Melihat pemandangan ini, para siswa seni bela diri di dekatnya semua terkejut, tapi kemudian mereka semua menatap Luo Xiu dengan rasa kasihan di mata mereka. Karena mereka sangat mengenal Zhang Hao dan kelompok playboy ini, ketika mereka menindas Anda, semakin Anda melawan, semakin keras mereka akan memukul Anda. Binatang kecil, sepertinya kamu sudah dewasa, dan kamu benar-benar berani memukul bangsaku. Wajah Zhang Hao menjadi gelap. Kupikir aku mengalahkanmu begitu keras terakhir kali sehingga kamu akan memiliki ingatan yang lebih baik, tetapi tampaknya aku bersikap terlalu lembut. Kali ini bersiaplah untuk berbaring di tempat tidur selama 10,5 hari. Orang yang akan berbaring di tempat tidur mungkin bukan aku. Luo Xiu mendengus dingin dan berkata dengan ringan. Penonton tercengang. Mereka semua memandang Luo Xiu seperti orang idiot. Mereka benar-benar tidak mengerti dari mana orang ini mendapat kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Dia juga memasuki aula bela diri pada usia 10 tahun dan berlatih seni bela diri selama 3 tahun. Namun, Zhang Hao berasal dari keluarga kaya dan sudah berada pada pelatihan tubuh tingkat keempat, memasuki bidang pengerasan otot dan tulang. Selain itu, dia masih berlatih latihan tingkat kedua dan seni bela diri tingkat ketiga yang dibeli dari aula bela diri dengan menghabiskan puluhan ribu tael perak. Tuan Zhang, tenanglah, mengapa orang paria yang tidak tahu malu itu harus mengotori tanganmu? Biarkan aku yang menanganinya dan buat dia berlutut di tanah untuk menjilat sepatu botmu, Tuan Zhang. Seorang pria dengan mulut tajam dan pipi monyet berkata dengan nada menyanjung berlebihan kepada Zhang Hao. Zhang Hao tersenyum dan mengangguk, baiklah, kalau begitu, aku serahkan hal ini padamu, Wang Ping. Jangan bikin aku kehilangan muka seperti Li Hai yang tidak berguna itu. Jangan khawatir, Tuan Zhang, saya berada di pemurnian tubuh tingkat ketiga. Dia hanya seorang murid seni bela diri tingkat tertinggi baru saja menguasai seni bela diri tingkat kedua 2 hari yang lalu, dan bagiku sangat mudah untuk menjatuhkan paria seperti dia. Wang Ping berkata dengan percaya diri. Orang-orang ini semua tidak tersentuh, sehingga membuat banyak pelajar bela diri berlatar belakang sipil di bidang bela diri menahan amarah di dada, namun mereka hanya bisa menelan amarahnya dan tidak berani bersuara. Nak, aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Berlututlah. Wang Ping mengambil satu langkah ke depan dan mengeluarkan angin dingin dari telapak tangannya, seperti angin kencang, tepat mengenai kepala Luo Xiu. Dia sangat sombong dalam serangannya dan ingin memukul Luo Xiu hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Seni bela diri kelas 2, telapak angin liar, seru penonton, mengenali asal-muasal seni bela diri yang dibawakan oleh Wang Ping. Seni bela diri kelas 2 berharga ribuan tael perak dan kekuatan internal bahkan lebih mahal. Diperlukan hampir 10.000 tael perak untuk membelinya. Ya Tuhan, puluhan ribu tael perak. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupku. Di sekeliling tempat itu, banyak siswa di aula seni bela diri yang kagum dan iri. Mereka berlatih seni bela diri tingkat kedua dan pelatihan fisik tingkat ketiga. Di antara rekan-rekan mereka yang terlahir sebagai warga sipil, tidak ada seseorang bisa mengalahkan Wang Ping ini. Jika hal ini terjadi sebelumnya, Luo Xiu pasti bukan lawan Wang Ping. Di matanya saat ini, urat kehidupan Wang Ping terlihat jelas, serta jalur energi spiritualnya yang mengalir melalui meridian. Dalam wawasan misteri hakikat kehidupan ini, Luo Xiu merasa seolah-olah hatinya tenggelam dalam keadaan tenang, seolah-olah runtuhnya langit dan bumi tidak mampu membuat gelombang emosinya sedikitpun. Bang, dalam sekejap mata, Luo Xiu mengambil tindakan. Dia meninju di udara, angin menderu, dan tinjunya seperti tanduk dan menghantam dada Wang Ping dengan keras. Hei, aku berada di pemurnian tubuh tingkat ketiga.
Jika kamu bertarung langsung denganku, kamu mencari masalah. Karena aku lebih cepat darimu, Wang Ping mencibir, dan energi spiritualnya mengalir ke dalam dirinya. Telapak tangannya mencoba menangkap serangan Luo Xiu sebelum mengenainya. Di depanku, biarkan dia berlutut di depanku. Seni bela diri kelas 2, telapak angin penuh semangat, sudah dikenal karena kecepatannya dan telah mencapai kepala Luo Xiu dalam sekejap. Tetapi saat berikutnya, dia menemukan bahwa telapak tangannya hanya berjarak sedikit dari kepala Luo Xiu, tetapi dia tidak bisa mendekatinya setengah inci pun. Bang, terdengar suara tumpul, dan dia terkena pukulan keras di dada, dia menjerit dan terbang keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Para penonton yang tidak jauh dari sana berteriak dan membuat keributan. Karena kecepatan serangan Luo Xiu terlalu cepat, yang berada di luar jangkauan murid alam pemurnian tubuh tingkat kedua. Ekspresi Zhang Hao juga sedikit berubah. Luo Xiu hari ini tampak berbeda dari masa lalu, dia bukan lagi anak paria yang bisa ditindas sesuka hati. Wajah Luo Xiu di seberangnya tanpa ekspresi, dengan sepasang mata yang seakan mampu menembus misteri hakikat kehidupan dalam segala hal. Hal ini membuat Zhang Hao tidak bisa menahan gemetar, merasa bahwa anak ini sangat jahat hari ini. Dulu Li Hai dan Wang Ping bisa dengan mudah mengalahkannya, namun hari ini mereka menderita kerugian di tangannya silih berganti. Jika Li Hai dikalahkan karena Li Hai meremehkan musuh, maka Wang Ping mengambil tindakan dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, sosok Luo Xiu bergerak, kali ini dia mengambil inisiatif menyerang, melancarkan teknik tinju sembrono dan bergegas menuju Zhang Hao. Zhang, apakah kamu bersenang-senang mengalahkanku kemarin? Aku akan memukulmu hari ini sehingga ibumu bahkan tidak mengenalimu. Melihat Luo Xiu benar-benar bergegas ke arahnya, beberapa orang di sekitar Zhang Hao tidak bisa menolong tapi mereka mundur setengah langkah. Kekuatan orang-orang ini mirip dengan Li Hai dan Wang Ping. Dasar paria bodoh, apa menurutmu aku sama dengan dua orang idiot tadi? Zhang Hao merasa martabatnya di antara siswa seni bela diri ditantang, dan dia berteriak dengan marah, menekuk jari-jarinya menjadi cakar. Keterampilan bela diri yang dia lakukan disebut cakar elang besi, dan itu adalah keterampilan bela diri tingkat 3. Angin di cakarnya begitu kuat sehingga jauh lebih kuat daripada hembusan angin telapak tangan Wang Ping tadi. Bang, tinju Luo Xiu bertabrakan dengan cakar elang besi. Di mata semua orang, tangan Luo Xiu pasti telah dinonaktifkan ketika tinju Mang Niu seni bela diri tingkat pertama melawan cakar elang besi seni bela diri tingkat ketiga. Suara klik dari tulang yang patah menegaskan hal ini kepada orang banyak di sekitarnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, bukan Luo Xiu yang berteriak, tapi Zhang Hao. Zhang Hao terlihat berteriak dan mundur, kelima ruas tangan kanannya patah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Semua orang tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya Luo Xiu sendiri yang tahu apa yang sedang terjadi. Secara teori, tingkat kultivasinya lebih rendah dari Zhang Hao, energi spiritualnya tidak sebaik lawannya, dan keterampilan bela dirinya tidak sebaik Zhang Hao. Namun, setelah keterampilan kelas 1 ditingkatkan dan ditingkatkan, itu adalah setara dengan meningkatkan level keterampilan yang dia praktikkan ke keterampilan kelas 2. Bahkan lebih kuat dari kelas 2. Jadi bahkan dalam konfrontasi head-to-head, energi spiritualnya tidak jauh lebih lemah dari energi Zhang Hao. Apalagi setelah menggabungkan manik hidup dan mati, Luo Xiu juga memiliki kemampuan yaitu serangannya dapat langsung merusak urat nadi lawan. Ada dua kutub ki hidup dan mati, ki kehidupan dapat menyuburkan dan memperbaiki urat-urat kehidupan, sedangkan ki kematian dapat merusak dan menghancurkan urat-urat kehidupan. Energi spiritual Luo Xiu dapat beralih antara dua ekstrim yaitu hidup dan mati. Fenomena ini sungguh luar biasa, jadi hanya setelah cakar elang besi Zhang Hao yang tampaknya kuat bertabrakan dengan tinju Luo Xiu, kelima jarinya patah. Cedera akan mengakibatkan rusaknya pembuluh darah kehidupan, sebaliknya jika pembuluh darah kehidupan dirusak secara langsung maka akan muncul di dalam tubuh dalam bentuk luka. Bang, kaki Luo Xiu menyentuh tanah, menyebabkan debu beterbangan, dan dia melepaskan tinju bantengnya yang sembrono, seperti adu banteng yang marah, bergerak maju dengan momentum yang besar. Tulang jari yang patah di tangan kanannya membuat Zhang Hao kehilangan arah, dan dia mundur karena kaget dan marah. Keluar, Luo Xiu terbang dan menendang dada Zhang Hao. Tubuh orang lain terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Krek, terdengar lagi suara retakan tulang. Tulang rusuk Zhang Hao patah 2 kali. Dia jatuh ke tanah dan tidak percaya bagaimana jadinya seperti ini. Baru kemarin, dia memimpin sekelompok orang untuk memukuli Luo Xiu dengan kejam, tetapi hari ini, semuanya terbalik. Jeritan satu demi satu terus bergema di aula seni bela diri. Para siswa seni bela diri di sekitar tercengang, dan ada keheningan, sebegitu heningnya, hingga seseorang bisa mendengar suara tetesan jarum. Ya Tuhan, apakah aku tidak buta? Apakah orang ini benar-benar Luo Xiu? Apakah dia menjatuhkan Li Hai, Wang Ping, dan Zhang Hao? Tiba-tiba, banyak siswa seni bela diri di aula seni bela diri menjadi gempar, semua orang kaget dan terlihat aneh. Salah satu lengan Li Hai terpelintir, tulangnya terkilir, dan meridiannya rusak. Tulang rusuk Wang Ping patah 3 kali dan dia pingsan di tempat. Zhang Hao mengalami luka yang lebih serius, kelima jari tangan kanannya patah dan 2 tulang rusuknya patah.
Mereka telah memukuli orang lain sejak kecil, tetapi hari ini di depan banyak siswa seni bela diri di arena seni bela diri, mereka bertiga terjatuh ke tanah. Dan hal yang paling tidak dapat diterima bagi mereka adalah yang melakukannya adalah seorang paria yang mereka pukuli kemarin. Binatang kecil, jika kamu berani memukulku, kamu akan mati. Rasa sakit di tubuhnya membuat wajah Zhang Hao menjadi ganas dan matanya penuh kebencian. Kamu masih berani berbicara kasar? Sudah kubilang aku akan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu, dan aku tidak akan pernah membiarkan ayahmu mengenalimu. Luo Xiu mendengus dingin, melangkah maju dan menendangnya lagi. Paria sepertimu layak dibandingkan denganku? Aku pasti akan membuatmu membayar harganya, kata Zhang Hao dengan kebencian. Kamu masih berani mengancamku? Mata Luo Xiu bersinar dingin, dan dia menginjak pergelangan tangan kiri Zhang Hao. Terdengar bunyi krek lagi, dan tulang pergelangan tangan patah. Pada saat ini, ditambah dengan cedera aslinya, mata Zhang Hao menjadi gelap dan dia langsung koma. Zhang Hao terbiasa sombong karena latar belakang keluarga superiornya. Dia pasti akan membalas dendam padaku karena dipukuli dengan begitu kejam hari ini. Sangat menyenangkan untuk mengeluarkan bau mulut, tapi Luo Xiu secara alami akan memikirkan konsekuensi melakukan hal itu. Namun Luo Xiu tidak perlu takut, selama kekuatan kultivasinya meningkat pesat, dia pasti akan dihargai dan dibina oleh Wu Dian, bahkan keluarga Zhang tidak akan berani menghadapi Wu Dian. Karena semua orang di Kabupaten Yunlong tahu bahwa di balik gedung seni bela diri di kota-kota besar terdapat gerbang Xiao Yao. Di antara 13 sekte dari 3 istana dan 6 sekte, Sekte Xiao Yao adalah salah satu dari 13 sekte di tanah Kabupaten Yunlong. Ini jelas merupakan kekuatan dominan yang tidak diragukan lagi. Setelah mengalahkan Zhang Hao dengan kejam, banyak siswa seni bela diri di arena seni bela diri memandang Luo Xiu seolah-olah sedang melihat monster. Bagaimana ini mungkin? Zhang Hao berada pada pemurnian tubuh tingkat keempat, penempaan otot dan tulang, dan Luo Xiu hanya pada pemurnian tubuh tingkat kedua. Tampaknya Luo Xiu mengalahkan Zhang Hao hanya dengan 2 gerakan. Semua orang tercengang, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka sambil menyaksikan sosok Luo Xiu berangsur-angsur menghilang. Aula seni bela diri sangat besar, dan setiap siswa memiliki tempat tinggal mandiri. Luo Xiu kembali ke kamarnya, dan kegembiraannya perlahan-lahan mereda. Saya baru saja mengalahkan Zhang Hao belaka. Saya tidak bisa berpuas diri karena ini. Tampaknya Zhang Hao memiliki kakak laki-laki yang merupakan siswa di kelas menengah Wu Dian. Tingkat kultivasinya setidaknya tingkat fisik kelima. Ada 3 kelas di Wu Dian, kelas pemula untuk mereka yang berusia 10 hingga 13 tahun, kelas menengah untuk mereka yang berusia 14 hingga 16 tahun, dan kelas lanjutan untuk mereka yang berusia 17 hingga 18 tahun. Sebagian besar siswa di kelas junior berada pada latihan jasmani tingkat pertama hingga keempat, sedangkan siswa di kelas menengah berada pada tingkat terendah dari tingkat kelima. Jika Anda belum mencapai pelatihan jasmani tingkat kelima dalam usia batasnya, Anda tidak akan bisa melangkah ke pemurnian tubuh tingkat kelima, dan akan langsung dikeluarkan dari istana seni bela diri. Sedangkan bagi siswa kelas lanjutan dibatasi latihan jasmani tingkat 8. Jika tidak memenuhi syarat, mereka juga akan dikeluarkan dari istana bela diri. Luo Xiu berusia 13 tahun saat ini. Jika dia mengikuti kecepatan kultivasi sebelumnya, dia pasti tidak akan bisa mencapai pemurnian tubuh tingkat kelima sebelum usia 14 tahun. Begitu dia diusir dari istana bela diri, dia tidak hanya akan diejek orang lain, tapi juga akan diejek orang tua yang kecewa karena telah mengosongkan rezeki keluarganya dengan berlatih silat. Dalam 3 bulan, penilaian tahunan akan dimulai. Saya harus mencapai pemurnian tubuh tingkat kelima dan lulus penilaian. Luo Xiu menetapkan tujuan pelatihan pertama untuk dirinya sendiri. Selama latihan, waktu berlalu tanpa disadari. Selama periode ini Luo Xiu tidak keluar rumah dan menyiapkan makanan kering dan air terlebih dahulu. Bisa dikatakan ia lupa makan dan tidur, serta berlatih keras. Setelah saudara laki-laki Zhang Hao, Zhang Hai, mengetahui kejadian ini, dia selalu ingin menimbulkan masalah bagi Luo Xiu. Tetapi istana bela diri memiliki peraturan dan kekacauan tidak diperbolehkan di asrama siswa. Jika ada yang menerobos, dia akan dihukum berat. Karena bagi para praktisi bela diri, hal terpenting yang harus dihindari saat berlatih pingitan adalah diganggu. Tidak ada yang berani melanggar aturan balai bela diri. Bahkan beberapa siswa dengan latar belakang luar biasa tidak akan ditoleransi oleh balai bela diri, karena preseden serupa telah terjadi sejak lama. Dulu ada sebuah keluarga makmur di kota Qingyun. Tuan muda dari keluarga tersebut menderita kekalahan dalam perkelahian dengan seseorang di aula seni bela diri, jadi dia memimpin sekelompok orang untuk masuk ke kediaman pihak lain saat dia sedang berlatih, menyebabkan siswa itu menjadi gila dan mati. Kejadian ini menyebabkan kegemparan di istana bela diri. Hanya dalam 3 hari, keluarga makmur itu benar-benar tersingkir dari kota Qingyun. Selama periode pengasingan ini, Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuhnya. Dengan menghirup energi langit dan bumi dan memadatkan energi hidup dan mati di dalam tubuhnya, fisiknya terus meningkat, dan kecepatan kultivasinya tak terhitung jumlahnya. Berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya.
Tubuhnya seperti jurang maut. Pada hari kedua pengasingan, dia menerobos ke pemurnian tubuh tingkat ketiga, dan kemudian mulai melemahkan otot dan tulangnya, bergerak menuju pemurnian tubuh tingkat keempat. 5 hari kemudian, kekuatan Luo Xiu meningkat lagi dan dia menjadi seorang pejuang di pemurnian tubuh tingkat keempat. Setelah mencapai pemurnian tubuh tingkat keempat, Luo Xiu menemukan bahwa bahkan latihan kelas 1 yang ditingkatkan pun memiliki efek yang jauh lebih lemah dan tidak lagi secepat sebelumnya. Bagaimanapun, fondasi metode Yin Gong terlalu buruk dan plastisitasnya terbatas. Menurut aturan Istana Bela Diri, seorang seniman bela diri yang telah mencapai pemurnian tubuh tingkat keempat memenuhi syarat untuk memasuki perpustakaan untuk memilih seni bela diri tingkat kedua. Pada hari ini, Luo Xiu keluar dari kamarnya. Dia ingin meningkatkan lebih cepat kultivasinya, dan itu membutuhkan teknik kualitas yang lebih tinggi. Hai paria tak tersentuh, kamu akhirnya berani keluar. Luo baru saja keluar dari kamarnya, kemudian dia melihat seorang pemuda berpakaian brokat menatapnya dengan tajam. Di mana binatang itu menggigit orang di sini? Luo Xiu tidak mengenal orang lain sama sekali, tetapi orang ini terus menyebut dirinya paria. Tidak peduli seberapa berpendidikan seseorang, tidak mungkin untuk tidak marah. Kamu berani memarahiku? Pemuda berwajah jinyi itu menjadi dingin, dengan niat membunuh muncul di matanya. Kamu boleh menyebutku paria, kenapa aku tidak berani menyebutmu binatang buas? Apakah kamu pikir kamu adalah putra surga yang membanggakan dan terlahir lebih tinggi dari yang lain? Luo Xiu mencibir. Pemuda berpakaian brokat mengeluarkan aura pembunuh. Kamu sangat berani, tetapi bagi seorang paria seperti kamu, semakin berani kamu, semakin cepat kamu mati. Luo Xiu tidak setuju dan mencibir. Adikmu dikalahkan oleh paria, dia menginjaknya dengan keras di kakinya. Lalu siapa kamu? Apakah kamu saudaranya? Sebagai saudaranya, kamu sedang mencari kematian. Cahaya redup menyinari pemuda berpakaian brokat, dan di sana ada paksaan yang menyerang Luo Xiu. Energi spiritual bersinar, ini merupakan perwujudan bahwa hanya seorang ahli bela diri pada pemurnian tubuh tingkat ketujuh yang dapat memiliki energi spiritual yang murni dan kuat. Seperti dugaan Luo Xiu, pemuda brokat ini adalah saudara laki-laki Zhang Hao. Zhang Hai, dia awalnya adalah sosok yang luar biasa di antara siswa tahun kedua, tetapi sekarang dia telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ketujuh. Mata Luo Xiu berbinar. Pejuang alam pemurnian tubuh tingkat ketujuh masih cukup sulit baginya, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan takut jika mereka dapat secara langsung merusak pembuluh darah vital. Pergerakan di sini pun menarik banyak orang, yang berkumpul tak jauh dari tempat mereka berdua. Orang itu tampaknya adalah saudara laki-laki Zhang Hao, Zhang Hai. Cahaya energi spiritual yang baru saja dipancarkan dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah murid seni bela diri di pemurnian tubuh tingkat ketujuh. Pemurnian tubuh memenuhi syarat untuk memasuki paviliun perpustakaan. Saya sangat iri padanya karena menguasai seni bela diri tingkat ketiga. Beberapa hari yang lalu, Luo Xiu melukai Zhang Hao, dan Zhang Hai secara pribadi mengambil tindakan. Dan Luo Xiu diperkirakan akan bernasib buruk. Diskusi semua orang tidak lebih dari mengagumi kekuatan Zhang Hai. Adapun Luo Xiu, meskipun dia mengalahkan Zhang Hao dan yang lainnya beberapa hari yang lalu, lawan-lawan itu tidak berada di level yang sama dengan Zhang Hai. Ayo kita lakukan. Semua orang melihat cahaya energi spiritual yang memancar dari tubuh Zhang Hai, dan mereka tahu dengan jelas bahwa ini adalah perwujudan energi spiritual seniman bela diri alam pemurnian tubuh tingkat ketujuh yang beroperasi secara ekstrim. Kamu melumpuhkan kedua tangan adikku dan mematahkan 2 tulang rusuknya. Aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu dan mematahkan semua tulang rusukmu. Zhang Hai berkata sambil mencibir. Istana seni bela diri memiliki aturan untuk tidak membunuh orang, tapi selama anak ini dihancurkan, orang tidak berguna yang tidak bisa berlatih seni bela diri ditakdirkan untuk diusir. Ketika saatnya tiba, dia akan meninggalkan istana seni bela diri dan menggunakan metode keluarga Zhang untuk menghancurkan paria sampai mati semudah meminum air. Kaisar Agung